Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-28, yang kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi nas firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus setelah ia selesai memberikan pengajaran khotbah di atas bukit. Di dalam Injil Matius ditulis bahwa ia menyembuhkan seorang yang mengalami penyakit kusta, saudara ya. Saudara tahu penyakit kusta itu penyakit seperti apa? Bahkan lepra yang ada di zaman sekarang, yang merupakan padanan dari kata kusta itu sendiri, tidak sama dengan kusta yang seperti di zaman Yesus, di zaman abad mula-mula ini ya. Jadi pada masa itu biasanya penyakit kusta itu ditandai dengan munculnya bintil-bintil berwarna merah dan hijau kalau tidak salah ya. Saya pernah membaca satu literatur ya. Dan orang-orang yang mengalami penyakit kusta itu menurut hukum Musa atau di dalam hukum Taurat itu wajib diasingkan. Hidup mereka itu dijauhkan dari perkampungan. Dan ada satu hal yang harus mereka lakukan. Setiap kali ada orang yang sehat lewat, ada rombongan orang-orang dari kota atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kebetulan berpapasan dengan mereka, mereka harus menjauhkan diri mereka. Mereka harus memukul-mukul dirinya sambil berseru najis, najis, najis. Supaya orang-orang tahu bahwa di situ ada orang kusta. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang kusta di zaman itu. Yang pasti mereka merasa kesepian, diasingkan, diabaikan, tidak dianggap. Serendah-rendahnya orang miskin, mereka lebih rendah lagi daripada itu. Dan saudaraku, apa yang Yesus lakukan dengan orang ini? Ketika orang kusta ini datang kepada Yesus, ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata-katanya itu penuh iman ya. Tuhan, jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan bisa. Atau dia gak bertanya seperti ini, "Yesus, Tuhan, bisakah Tuhan menyembuhkan aku? Berkuasakah Tuhan memulihkan aku?" Enggak, dia gak bertanya seperti itu. Tetapi dia bertanya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku." Di dalamnya lebih kepada meminta dengan sopan gitu ya. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Dan untuk seseorang yang meminta dengan tulus dan penuh kerendahan hati seperti ini, saudara bisa lihat jawaban Yesus. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita sedikit melihat terlebih dahulu bahwa penyakit kusta ini bisa dianggap penyakit yang najis dan seringkali digambarkan sebagai orang-orang yang jatuh di dalam dosa ya. Banyak kali juga di dalam Alkitab kusta itu menggambarkan dosa. Makanya orang yang mengalami penyakit kusta, mereka harus diasingkan sampai mereka dipulihkan kembali dan tidak ada lagi tanda-tanda kusta.
Kusta membuat seseorang itu terpisah dari kehidupan sosialnya. Demikian juga dosa membuat saudara dan saya terpisah dari Tuhan. Saudara diasingkan di dunia ini. Saudara terbuang dari persekutuan yang seharusnya saudara miliki. Keterpisahan dari Tuhan itu yang membuat saudaraku tidak lagi mencintai hal-hal surgawi. Saudara tidak lagi mencintai hal-hal rohani, hal-hal batiniah. Karena apa yang bisa memuaskan saudara adalah segala hal yang ada di dunia ini. Nah, tapi kalau saudara dipulihkan hubungan saudara dengan Tuhan, kusta itu dipulihkan, maka saudara akan dipulihkan juga di dalam yang namanya persekutuan intim bersama dengan Tuhan. Di mana saudara akan menilai perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, kerajaan Allah itu lebih penting daripada segala pencapaian saudara di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban dari Yesus itu juga adalah menggambarkan bagaimanakah hati Tuhan terhadap setiap anak-anaknya. Beberapa waktu yang kemarin kita sudah membaca mengenai perkara pengabulan doa ya. Hal mengabulkan doa, hal pengabulan doa. Seorang bapak yang jahat saja di dunia ini tahu memberi pemberian yang terbaik. Apalagi Bapak kita yang ada di surga, saudaraku. Demikian juga kalau ada orang meminta dalam keadaan sakit, masakan Tuhan menolak dia? Di sini kita melihat bagaimana hati Tuhan terhadap orang-orang yang sakit. Tuhan tidak menolak ketika saudara berdoa. Bahkan Tuhan menginginkan bahwa saudara dipulihkan, saudara disembuhkan, saudara mengalami kelepasan, kelegaan, pemulihan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara menderita sebenarnya. Jadi ini akan menjadi jawaban juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa setiap hari, setiap waktu berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan, memohon pemulihan. Dan kalau itu belum terjadi, maka jawabannya bukannya Tuhan itu tidak mau. Tuhan mau, sama seperti jawaban dia terhadap orang kusta ini. Aku mau engkau tahir, aku mau engkau sembuh. Jadi kalau kita tidak kunjung sembuh, maka itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi ada satu hal juga yang harus kita perhatikan di sini. Adakah kerendahan hati dalam hidup kita untuk datang mencari Tuhan? Sakit penyakit yang kita alami kebanyakan itu memang terjadi oleh karena keterpisahan kita dengan Tuhan. Persekutuan itu masih belum terjalin karena kita masih memendam atau menyimpan kehidupan yang penuh dengan dosa. Sekali lagi, masalah terutama dalam hidup manusia itu adalah dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Keterpisahan dari Tuhan itu membuat saudara diasingkan, merana, menderita oleh karena segala hal yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kenapa kuncinya ialah kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Kerendahan hati itu bentuknya ialah pertobatan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan kembali mencari wajah Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, saya yakin Tuhan mau memulihkan hidup saudara. Karena goalnya sudah tercapai, yakni saudara kembali kepada Tuhan. Nah, soal pemulihan, soal kesembuhan itu soal yang mudah buat Tuhan. Yang penting hatimu dulu yang berbalik kepada Tuhan. Itu goalnya, itu yang terutama. Nah, ketika saudara disembuhkan, itu semata adalah karena pertolongan Tuhan. Saya berharap di sini juga para pendeta-pendeta pastor jangan saudara mengklaim bahwa kesembuhan itu karena saudara. Sehingga banyak orang melabeli dirinya pastor kesembuhan. Hamba Tuhan spesialis kesembuhan. Jangan, tolong jangan. Kesembuhan itu Tuhan yang mengerjakan. Kita hanya mengajak orang untuk menerima Kristus, mengakui dosanya, dan dengan sendirinya ia akan menerima hal yang tidak terlihat, yakni hubungannya dengan Kristus dipulihkan, diperdamaikan. Tugas seorang hamba Tuhan adalah memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Dengan cara bertobat itu kita didamaikan kembali. Dan ketika kita dipulihkan, mana ada sakit penyakit yang bisa tetap bertahan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan menetap tinggal dalam hidup kita. Makanya pastor-pastor kesembuhan, jangan melabeli dirimu seperti itu.
Karena saya takut firman Tuhan di dalam Matius 7 ya digenapi juga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata, Tuhan bukankah aku sudah menyembuhkan demi nama-Mu? Lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan kan. Kamu ngaku-ngaku menyembuhkan. Aku yang menyembuhkan, kata Tuhan. Yang kamu perbuat semata adalah kejahatan. Perilakumu itu, buah-buah kehidupanmu itu mempermalukan kerajaan sorga. Masih mengaku-ngaku. Tuhan aku menyembuhkan demi nama-Mu. Enggak. Saudara tidak punya istilahnya hak untuk mengakui bahwa itu adalah perbuatanmu. Baiklah seorang hamba Tuhan, lebih baik semua itu oleh karena Tuhan. Kembalikan kemuliaan itu buat Tuhan. Bukan saudara mencuri-curi kemuliaan supaya untuk mendongkrak popularitas atau dapat exposure ya. Saya berharap saudara tetap murni. Karena siapapun saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mau saudara pastor bukan pastor, Tuhan bisa memakai hidup saudara menjadi saluran berkat-Nya. Menyembuhkan orang lain. Iya, saudara menumpangkan tangan atas orang sakit. Tetapi yang saya ketahui, saudara menumpangkan tangan atas orang sakit itu dimulai dari apa? Orang sakit itu disuruh untuk mengakui dosanya dan menerima Yesus. Ketika saudara menumpangkan tangan, kuasa kesembuhan itu mengalir karena apa? Karena Kristus sudah dia terima dalam hatinya. Di mana ada Kristus, di situ tidak ada penghukuman. Itu firman Tuhan di dalam perjanjian baru ya. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada kutuk. Sakit penyakit itu bisa dibilang ada bagiannya dia adalah kutuk juga, saudara ya. Disebabkan oleh roh-roh dunia yang jahat. Makanya begitu banyak orang-orang yang diusir setan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru. Ketika setan itu keluar, ia membawa sakit penyakitnya. Ada orang yang bungkuk. Ada orang yang kerasukan. Semuanya itu fenomena memang adikodrati yang tidak bisa dijelaskan, tetapi itu memang disebabkan oleh setan, saudara. Oleh dosa, oleh setan, tapi ada juga oleh kelemahan-kelemahan. Ada juga yang oleh karena dari lahir. Contohnya maaf kata ya, orang-orang yang istimewa yang mengalami kecacatan dalam hidupnya. Semuanya juga adalah maksud dan rencana Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pengen cacat, saudaraku. Tapi kalau saudara, Bapak Ibu saudara ada yang terlahir dengan cacat, belajarlah berdamai dengan hal itu. Belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan walaupun itu sulit. Dan saya juga mungkin tidak akan mampu karena saudara adalah orang-orang spesial. Kalau saudara diizinkan mengalami hal yang seperti itu, saudara diberikan lebih daripada kebanyakan orang. Lebih daripada orang normal lainnya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi. Selama kita masih diberikan nafas hidup, saudaraku, selama itu kita juga diberi kesempatan untuk terus berkarya. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan saudara sekarang, belajarlah bahwa Tuhan Yesus hatinya selalu rindu saudara dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan di kesempatan kali ini. Kami mohon Tuhan memimpin mengurapi kami, agar kami boleh mengerti dan berjalan di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti dan mendukung kami di dalam doa, sehingga kami boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.